Siapa ini yang buka? Monggo Mbak Nasir dulu lah. Gini. Yang lebih senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini banyak sekali ini ya, sesuatu yang menurut saya itu ajaib. Nah, di sini saya perlu jabarkan, perlu ceritakan bagaimana sih ceritanya sampai kita bisa kumpul ya. Iya, seperti Kang Nur, seperti Mbah Firman, saya sendiri, terus kemudian bisa sampai satu tempat, terus kemudian dan itu juga menjadi niatan kita supaya teman-teman juga tahu kalau etika sesama praktisi atau betul, ya seharusnya itu ya seperti kita inilah gambarannya. Jadi saling menghormati, saling menjaga etika. Betul. Nah, kesempatan kali ini saya ingin cerita sedikit tentang masalah keajaiban tadi. Ya, jadi begini teman-teman, saya sendiri dan juga ternyata dari Kang Nur, Mbah Firman itu ada satu persamaan ya. Jadi dimana kita bertiga ini sama-sama mempunyai keinginan untuk bertemu. Betul, gitu loh. Ya, dan keinginan ini tahu ketika kita tadi bertemu, terus kemudian ngobrol, berbincang sebentar, ternyata punya keinginan yang sama. Dan sudah seperti ada rasa seharusnya itu ketemu gitu loh. Dan ternyata dari kita semua ini mempunyai, ya sama-sama mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mana terkait masalah dunia spiritual, yaitu dari saya mempunyai pertanyaan dari Kang Nur kepada Kang Nur, dan juga sebaliknya semuanya. Jadi saling bertanya ya, saling bertanya. Jadi ya alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan dan kita bisa bertatap muka, saling silaturahmi, dan tentunya dalam waktu ini kita ingin punya sesuatu yang berharga bagi teman-teman semua. Ya insya Allah, dan semoga saja pertemuan ini dan obrolan kita nanti itu membawa manfaat lah setidaknya untuk teman-teman semua yang di rumah atau penonton gitu ya. Langsung saja, ini dari saya pribadi kepada Mbah Firman dulu nih ya. Ada Mbah Firman, saya yang anak muda. kepada Mbah Firman, saya juga sering menonton lewat video YouTube Mbah Firman. Oh iya. Ya. Pernah Mbak Nasir komen juga ya gitu. Iya. Karena waktu itu waktu dimana saya itu mungkin luang waktunya, terus kemudian Mbak Firman sedang live. Ya, saya sangat menyukai. Saya tertarik tentang masalah ini Mbak Firman. Saya ingin lebih tahu dalam tentang pelarisan. Iya, ya, karena Mbak Firman ini kan lebih ke situ ya ranahnya, lebih ke pelarisan gitu. Jadi gini Mbak, seperti apa gambaran Mbak Firman dan bagaimana sih supaya teman-teman semua yang sedang menonton ini itu sadar dan lebih menghargai tentang ilmu sebuah
ilmu pengasihan yang mana arahnya ke penglarisan begitu ya. Saya ingin tahu nih gitu. Jadi begini Pak Nasir ya. Di satu sisi itu memang pengasihan itu bisa dibuat penglaris. Luas ya. Ya, Luas. pengasihan itu bisa jadi penglaris, bisa jadi pemikat, ya, bisa jadi untuk meningkatkan aura kewibawaan. Nah, yang ditanyakan Mbak Nasir di sini kan untuk penglarisan. Gitu, ya. Nah, dari beberapa ilmu, ya, dari beberapa ilmu yang dimana ilmu itu terkandung untuk meningkatkan aura pengasihan di situ, dan aura pengasihan itu juga berfungsi untuk penglaris. Maka penglaris itu menurut saya, menurut saya, kalau ada yang namanya menyikapi bagaimana itu penglaris gitu ya, Iya. Penglaris itu bukan serta-merta dia harus menggunakan suatu keilmuan dari pengasihan. Gitu. Jadi memang harus ada diimbangi dengan usaha lahir. Iya. Jadi di mana usaha lahir itu harus seimbang dengan usaha batin. Di mana usaha batin itu ya itu tadi untuk meningkatkan aura pengasihan, kemudian pengasihan yang mengarah ke penglaris, begitu. Untuk meningkatkan aura bersekian. Penglaris itu dari aura bersekian. Iya. Sepertinya hampir sama sih ke dunia kedokteran ya. Iya. Maksudnya seperti ini saya potong sebentar Pak Iya. Firman. Dunia kedokteran, maksudnya ilmu kedokteran, ilmu medis ya. Tidak jarang saya pun pernah masuk ke rumah sakit ya. Saya pernah dirawat juga. Dan ketika dokter sudah menemukan entah itu sakit apa, ya sudah memvonis saya sakit apa, obatnya ini. Di akhir, Ya. dokter itu tetap menyarankan jangan lupa untuk berdoa yang sungguh-sungguh. Iya. Ya. Sebagai usaha batin. Dimana tadi adalah sesuatu yang medis, sesuatu yang sangat sangat logika, sangat kita bisa dinalar, ya kan? Sangat membutuhkan yang namanya tetap usaha batin atau spiritual, dukungan. Jadi kesimpulannya dari itu hampir semua itu harus saling beriringan. Iya. Harus seimbang. Harus imbang, ya kan? Iya. Seperti itu. Benar Mas ya? Iya. Gitu. Kalau nggak seimbang berat sebelah. Iya. Ya kadang kan entah dari Kang Nur atau Mbak Firman, begini loh, saya sering beberapa kali itu menjumpai ada klien yang cara pemikirannya memahami tentang spiritual, ilmu spiritual itu tidak seperti itu. Seakan-akan ilmu spiritual itu sesuatu yang tidak membutuhkan usaha lahir. Nah itu kan sepertinya kurang pas. Oke, untuk Mbak Nasir nih, mungkin saya ada pertanyaan. Seperti itu. Langsung saja ada pertanyaan dari saya, Mbak Nasir. Jangan tanya jodoh. Kalau tanya jodoh itu saya udah tahu Mbak Nasir jodohnya berapa ya, punya pasangan berapa itu. Karena memang pakarnya. Ya, pakar pengasihan kan memang seperti itu. Daya tariknya. Mungkin nasib itu. Antara nasib sama rezeki. Oke, jadi gini Mbak Nasir. Iya. Banyak sekali saya melihat dari klien Mbak Nasir ini ya, saya mengamati dari cara penyampaian Mbak Nasir seputar putar giling. Nah, putar giling ini kan kebanyakan orang ya, dia itu dimana kondisi seseorang itu sudah berada jauh dari hubungannya, maksudnya dalam arti pasangannya ini sudah terpisah. Nah, di ilmu putar giling ini, apakah jika seseorang itu sudah berpisah jauh, orang tersebut bisa dipersatukan kembali, dan bagaimana caranya? Ini bisa disampaikan ke sedulur semua barangkali yang butuh pencerahan kan begitu kan. Banyak sekali orang yang berpikiran bahwa
kalau sudah jauh masa bisa dipersatukan gitu. Kalau sudah nggak ada komunikasi masa bisa dipersatukan gitu. Nah ini Mbak Nasir mungkin akan mengulas dari situ. Nah, sekalian saya tambahin, saya tambahin. Monggo. Termasuk ini juga Mbak Nasir. Iya, gimana? Kadang kan ada juga yang begini. Wah, saya diberondong pertanyaannya. Biar sekalian jawabnya nanti ya. Kadang juga kan begini. Problem anak muda itu banyak yang menjalin hubungan itu kan via online, sosmed. Mereka kenal di sosmed. Milenial sekarang ini. Iya, sering komunikasi, telepon, tapi tidak pernah ketemu. Nah, ketika komunikasi ini putus, barulah terasa kehilangan. Nah, banyak juga yang bertanya-tanya soal putar giling itu tadi, Mbak. Sebenarnya seberapa ampuh dari putar giling itu sendiri ketika dalam problem seperti itu? Artinya kan sama-sama mengembalikan itu tadi ya Mbak Firman ya. Seperti itu. Jadi kan problemnya memang sama, tapi di satu sisi beda kondisi. Bisa kondisi. Yang satunya memang sudah murni menjalin hubungan, yang satunya belum pernah ketemu, tapi juga menjalin komunikasi. Nah, pripun tanggapannya panjenengan? Ya, sambil Kita sambil santai saja lah. Kang Nur merokok dulu. Terima kasih. Menjawab dari Mbak Firman dulu nih. Iya. Yang mana kok ada problem orang yang sudah jauh sekali, bahkan jauhnya seakan itu dinalar kok nggak bisa kembali, terus kemudian dengan sebuah sarana atau ilmu atau ilmu spiritual bisa kembali, itu seperti apa ya? Sebenarnya dalam hal dunia spiritual itu sama persis dengan dunia nyata. Karena intinya adalah sama, kita berada di dunia yang memang ada dunia itu, yaitu dunia gaib. Betul. Kita nyata, kita hidup di dunia nyata, tetapi dunia gaib yaitu ada di sini. Dan seharusnya itu tetap sama, yaitu nyata. Nah, itu yang kadang kurang paham. Jadi ini berarti masalahnya ada masalah caranya. Ya, masalah. Kalau ranahnya adalah jarak atau seperti apa sih caranya ya, berarti ranahnya adalah cara. Itu Mbak Firman. Kalau misalkan ada sepasang kekasih yang pernah berhubungan terus kemudian berada jauh di sana atau hilang kontak atau bagaimana. Nah, dalam dunia nyata kita usahanya ya tetap bagaimana caranya di dalam dunia nyata itu kita bisa menemukan atau mengembalikan atau mendapatkan, bisa terkoneksi lagi. Begitu ya. Iya. Tidak jauh beda dengan dunia gaib. Karena ranahnya ilmu puter giling, tadi kan puter giling ya. Itu adalah ranahnya adalah kebatinan. Maka di dalam dunia gaib yang mana itu dengan menggunakan ilmu puter giling, maka di situ pun banyak sekali komponen-komponen seperti yang di dunia nyata ya ada di dunia gaib. Sama sebenarnya. Cuman kita tidak bisa melihat seperti apa. Hanya bisa merasakan gitu. Jadi ranahnya banyak sekali. Jadi saya rasa memang benar seperti yang tadi saya ucapkan. Tidak bisa kita itu mengusahakan sesuatu kalau hanya sekedar dengan satu cara. Kita ingin kaya, misal kita bekerja banding tulang, misal kerja keras ingin mendapatkan ini. Kalau kita tidak menghadirkan kebatinan kita, spiritual kita kepada Tuhan yang mana yang maha memberi rezeki, memberi kelapangan, jalan untuk mencapai rezeki itu, maka ya tidak akan maksimal dan tidak akan selaras. Gitu. Saya rasa itu jawaban saya untuk Mbak Firman. Nah, kalau Mbak dari Kang Nur sendiri tadi seperti apa pertanyaannya? Yang milenial lah ya. Banyak millennial yang hanya kenal melalui sosmed, saling suka ya, walaupun sudah intent dalam komunikasi. Tapi banyak dari mereka ketika
putus kontak, putus komunikasi, merasa kehilangan. Nah, karena mereka sudah menganggap ya mungkin sudah jadian gitu ya Iya. kan. Kemudian kehilangan Tapi belum pernah komunitas. ketemu gitu ya kan? Belum pernah ketemu. Ya cuma milenial sekarang ya. Iya. Yang namanya anak muda pasti ya. Pacaran dunia maya. Betul sekali. Hal seperti ini, hal seperti ini pun banyak juga yang tidak tahu. Banyak, Mungkin yang tahu ya Ya. yang anak milenial Nah, tadi. iya. Kalau kita sebagai Ya, orang tua. karena orang dulu itu memang nggak ada yang seperti ini. Ya betul. Gitu. Iya, iya. Kalau memang jantan ya harus ditemui gitu Harus ya. temu. Kalau memang punya rasa, Iya. ya harus berkorban. Ya, menurut saya sendiri juga seperti itu, sama seperti Mbak Firman. Kalau memang serius jalin komunikasi ya ketemu ya kan. Kalau cuman sekedar komunikasi via jarak jauh ya siapa saja bisa. Karena yang namanya di dunia maya kan luas. Iya. Tapi kan kalau kita bisa ketemu, kita kan bisa tahu yang namanya sifat karakter seseorang gimana. Jadi kita bisa menyesuaikan. Lebih mengenal Gitu, lagi. gitu ya Mbak Nasir ya. Iya. Gitu, iya. Ya itu masuknya ke fenomena zaman. Kalau menurut saya, Zaman Mbak Nasir dulu nggak seperti itu ya? ya nggak ada. Gitu kan. Jadi di mana zaman ini sudah membuat perilaku atau pola pikir itu sudah ini ya sudah berbeda, dan sudut pandang tentang era komunikasi, era apa namanya hubungan, membuat relationship ya misal itu sudah berbeda, dan cara menggunakannya pun berbeda. Dibuat seiring simpel, ya. seiring berkembangnya teknologi juga. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan untuk Mbak Firman. Oh iya, Pak Kang. Saya baru ingat ini. Tadi pas ke tempat saya, yang ingin saya tanyakan kenapa kok saya pengen ketemu sama Mbak Firman, karena pertanyaan ini. Apa itu? Saya itu tertarik dengan konten YouTube Mbak Firman. Saya sering tonton. Terutama yang sedang viral, ya saya yakin sedang viral di konten YouTube-nya Mbak Firman adalah soal ini, pesugihan nikah sama jin. Wah, iya. Itu menarik ya, Mbak? Iya. Itu menarik. Saya pengen tahu itu apakah metodenya memang nikah sama jin, atau saya yakin maksud dari Mbak Firman sendiri juga itu ada sebuah edukasi. Tapi saya tonton nih komentar-komentarnya. Maharnya kembang ya. Wah. Nah, itu gimana Mbak Firman? Oke, jadi gini kan Nur. Kebanyakan orang menonton di konten saya tentang nikah dengan jin itu tidak sampai akhir video gitu ya. Jadi di awal di saja depan dia saja. di awal saja dia hanya melihat bahwa nikah dengan jin. Wah, di pikiran mereka nikah dengan jin itu jinnya jin kayak Jini Oh Jini waktu ada film Jini Oh Jini itu ya. Seperti itu. Jadi pemerannya Jini Oh Jini yang cantik begitu. Tapi dalam dunia gaib ya, dalam dunia gaib ini bukan seperti apa yang dia bayangkan gitu. Jadi jin yang benar-benar ada di dunia gaib ini bukan berupa wanita yang cantik ya, wanita yang membuat mohon maaf ya, nafsu birahinya itu meningkat atau bisa menggugah nafsu birahi, Atau bisa mendatangkan kerezekian. iya, atau bisa mendatangkan kerezekian gitu. Tapi ada juga Mbak Nasir Nah, iya, yang makanya. bisa mendatangkan kerezekian itu ada juga, Ada juga, gitu. ya. Tapi kita akan bersekutu dengan jin tersebut Dengan mereka, dan ya, itu oke. dalam ajaran agama saya, agama Islam itu Boleh. agama Muslim ya, bahwa bersekutu dengan jin ataupun setan atau iblis itu tidak dibolehkan gitu tadi, terbolehkan. Nah ini saya sering menganjurkan bahwa ke saudara semua, sedulur semua, bahwa nikah dengan jin ini jangan dilakukan. Biarpun ada penyedia, ada jasa orang yang mau mengkawinkan dengan jin, itu jangan. Karena apa ya? Di satu sisi dia akan meminta tumbal di situ. Ya, jadi ada tumbal, entah itu tumbalnya orang di sekitar dia, mungkin keluarga, mungkin atau bisa sahabat atau mungkin rekan-rekan kerjanya gitu. Jadi menurut saya jangan dilakukan lah kalau Dasar nikah ilmunya dengan jin, saja ya. sudah Karena baik ya. Sudah dari penawaran pertamanya saja nikah dengan jin kan gitu. Sudah tahu kalau itu memang tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh agama. Berarti sama seperti di tempat mana, di gunung mana yang pesugihan berhubungan intim itu?
Iya. Kemukus. Dikemukus, nah, dikemukus. Ada, iya. Oh, berarti seperti itu ya? Iya memang seperti itu Kang Nur. Jadi di Gunung Kemukus itu juga ya ada ritual, mohon maaf, Oke. ritual seks gitu yang Bersetubuh, ya. konon katanya setelah seks dengan orang yang di Langsung situ kayak mungkin ya mendadak. ada jasa yang menyediakan seks itu, dia seksnya itu bukan dengan orang tapi dengan jinnya Dengan itu jin. gitu. Nah itu menurut saya itu pemikiran yang salah, itu bukan seperti itu. Oke, oke. Iya, jadi memang ada mahar di awal. Itu mahar sebagai ya mohon maaf sekali. Mungkin mahar itu untuk membeli wanita tersebut, gitu, iya, ya, iya. pekerja tersebut. Mm-mm. Nah itu bukan dijadikan mahar yang dia nikah dengan jin. Gitu. Pemikiran orang-orang yang mungkin ingin sugih atau ingin kaya dengan instan itu sebaiknya ditinggalkanlah itu untuk pemikiran seperti itu, karena apa, semua itu tidak bisa diraih dengan instan ya, seperti yang dikatakan Mbak Nasir tadi gitu ya. Jadi kalau kita ingin kaya itu juga harus mempunyai usaha lahir ya. Betul, Usaha lahir ini adalah sebagai jembatan rezeki, pintu rezeki. Kalau memang kita tidak mempunyai usaha lahir, gimana kita mendapatkan pintu rezeki kan? Seperti itu. Sama seperti kita berdoa tapi tidak Iya. kita tidur saja gitu. Kita berdoa tapi tidak melakukan pekerjaan atau kita tidak bekerja, gimana uang itu akan sampai di tangan Iya. kita? Mau jatuh dari langit itu nggak mungkin kan gitu. Banyak sih ya masyarakat zaman sekarang seperti itu sih. Ya sudah nggak heran lah. Ya namanya perkembangan zaman, setiap orang kan tentu memiliki cara masing-masing. Iya. Kadang yang ada yang logikanya berjalan dengan lancar, ada juga yang Iya. buntu. Nah itu. Ya perlu Mungkin- yang namanya konsultasi ya memang. Iya, ya. mungkin yang buntu itu kebanyakan utang biasanya gitu. Banyak itu ya. Ya tersebar permasalahannya. Iya. Banyak. Dan kurang adanya mengetahui atau mendalami lagi kenapa saya sampai terjebak utang. Nah, Iya kan? Sadar-sadar sudah punya utang banyak. Padahal kalau mau ambil utang tentunya harus siap konsekuensi ya. iya, harus tahu konsekuensinya ke depan kayak gimana. Oke, itu yang untuk pesugihan nikah sama jin. Saya sangat tertarik sama itu. Iya, itu. Saya kemarin 2 hari atau 3 hari sebelum panjenengan sedaya ke tempat saya, memang saya sudah ada pikiran ke situ, wah saya pengen ketemu nih sama Firman, saya pengen tanyakan langsung nih. Dan alhamdulillah ya, Mbak Firman hubungi saya, tempat saya hari Sabtu, monggo silakan saya free. Oh, bisa kebetulan ya. Kebetulan juga si Mbak Nasir hubungi saya pengen silaturahmi. Alhamdulillah. Kita sudah lama gak ketemu memang ya. Gusti Allah itu mempersatukan itu dengan cara apapun. Iya. Dalam kondisi negara kita yang seperti ini. Iya. Ya insya Allah semoga jadi berkah lah ya. Amin. Gitu. Oke, gini saya ada pertanyaan juga nih dari untuk Kang Nur ini. Gantian. Iya. Ya saya juga Iya, sepertinya- Sudah nyiapin pertanyaan. berondong juga. Enggak, ini maksudnya pertanyaan ini sudah lama ingin saya tanyakan. Dan Oke. ya alhamdulillah saat Jadi ini kita alasan ditemukan bisa ya. ketemu ya kita ya. Bagaimana mana, Pak Firman? Iya. Kalau dari saya Kang Nur, Iya. jenengan ini kan praktisi gendam putih gitu ya. Praktisi gendam putih ini yang mungkin saya ingin belajar sama jenengan ini kan. Gitu. Oke, tentang gendam putih ini. Iya. Iya, metodenya Kang Nur tentang gendam putih ini seperti apa? Apakah itu menggunakan hipnotis? Ya, apakah itu menggunakan suatu keilmuan ya, ilmu kekuatan supranatural atau ilmu spiritual? Oke. Gitu. Ilmu gendam pada dasarnya itu memang murni ilmu spiritual, Pak. Gitu ya. Gendam sama hipnotis itu sangat jelas berbeda. Ya. Hipnotis dia bekerja hanya sebuah sugesti. Oh, gitu. Jadi Ya. dia berjalan bisa bekerja melalui verbal, ya kan verbal. Jadi ilmu sugesti memang intinya. Cara kerjanya pun beda dan konsepnya pun berbeda gini. Monggo, Mbak Firman, Mbak Nasir. Cara kerjanya gini. Kalau hipnotis, sebagian besar adalah ketika ingin melakukan hipnotis. Ya pernah nonton di televisi ya? Ya, Kita banyak ambil sekali contoh itu, aja lah, Mas Romi ya. Pastinya kalau ingin melakukan hipnotis, tentunya kan ada yang namanya persetujuan dari korban atau target. targetnya, Nah, gitu
mau dihipnotis atau tidak. Kalau tidak nggak bisa. Itu terjadi seperti itu. Kalau orang yang ingin dihipnotis maka dia setuju dihipnotis, maka bisa terjadi. Tapi kalau korban tidak mau dihipnotis, maka bagaimana tekniknya untuk menghipnotis korban ini nggak akan bisa. Gitu. Nah, kalau ilmu gendam dia bekerjanya adalah melalui mantra, mantra, doa, dan tentunya itu adalah sumbernya ilmu spiritual, dan tentunya juga butuh yang namanya laku tirakat, pendalaman energi kebatinan, yang mana memang dasarnya adalah sebuah ilmu ilmu sugesti memang, tapi bekerjanya melalui mantra. Jadi fungsinya mempengaruhi, begitu. Hampir sama seperti ilmunya panjenengan Mbah Nasir. Hampir sama seperti pengasihan, supaya kita bisa menundukkan lawan jenis, kita membuat orang lain tunduk dan lulus sama kita. Hanya saja untuk ilmu gendam pada dasarnya intinya adalah sebagai ilmu mempengaruhi, begitu. Jadi konsepnya mempengaruhi secara batin, supaya nanti logikanya juga sesuai apa yang kita harapkan, gitu. Dan kalau untuk saya juga begini, Mbak. Kemarin itu banyak yang cek, kan saya pengen belajar ilmu gendam. Ya saya selalu katakan ilmu gendam dari saya, mohon maaf panjenengan sedaya, ilmu gendam yang saya miliki atau saya kuasai itu bukan ilmu gendam yang memang sengaja saya pelajari, enggak, karena memang itu adalah garis keturunan. Begitu. Jadi kalau ada orang lain yang ingin belajar, boleh kita bantu. Tapi kita tidak bisa memberi pelajaran secara rinci, karena yang namanya keturunan hanya boleh diajarkan kepada garis keturunan saya saja. Jadi ingatan, kalau ada yang ingin minta bantuan, boleh kita semaksimal kita bantu bagaimana caranya. Gitu Mbak Firman kalau untuk konsep dari ilmu gendam. Jelas lah gitu ya. Mungkin mana sih kalau seru ya, tanya ke Kang Nur. Seru. Itu ceritanya panjang sekali. Sama Kang Nur. Itu awalnya itu dari Eyang Buyut, ya, Eyang Buyut itu saya dapat mimpinya seperti itu dari Eyang Buyut, kemudian Eyang Buyut saya ke mbah saya, kemudian ke mbah adalah jatuhnya adalah ke kakek saya ya, terus ke saya langsung, tidak melalui orang tua. Bedanya di situ, tidak langsung ke orang tua tapi langsung dari mbah gitu. Jadi ceritanya begitu. Tidak nyangka ya. Nggak nyangka. Saya pun heran sendiri. Herannya awal mula saya menyadari kalau ternyata saya bisa begitu ya. Nah, saya sadar itu awal mula adalah ketika SD kelas 4 kalau enggak kelas 5. Itu ketika ada adik saya atau keponakan saya yang rewel, kemudian saya ajak ngobrol terus ini. Jadi saya diem saja, tiba-tiba kok ya diem dan nurut banget sama orang lain, tetangga, padahal tetangga itu baru pindah juga, anaknya rewel, kemudian saya ajak ngobrol gitu, kayak nurut juga. Coba saya pelajari, saya istiqoroh di situ. Pada malam hari, oh ternyata ada mimpi seperti itu. Ya mungkin mukjizat dari Sang Kuasa. Ya istilahnya kita gunakan untuk kebajikan, ya. Gitu. Ceritanya seperti itu. Monggo Pak Nasir, ada pertanyaan apa? Iya. Biar saya siap menjawab. Dari pertanyaannya Mbak Firman tadi kan, terus kemudian Kang Nur sendiri sudah bercerita banyak. Dari cerita Kang Nur sendiri itu sudah menjawab dari pertanyaan saya. Kok bisa, ini tadi saya mau pengen tanyakan, kok bisa Kang Nur itu mempunyai ilmu di ranah itu seperti apa ceritanya? Nah, tadi kan secara tidak langsung Kang Nur sudah menjawab. Ya, gitu. Ternyata memang ada garis keturunan juga, dan terus kemudian Kang Nur mau mengikhtiarkan apa sih ini, terus kemudian Kang Nur bisa ini ya, bisa menggunakan ilmu itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal ilmu spiritual banyak ya.
Ada ilmu pengasihan, Mbak Nasir pakarnya. Ilmu penglaris atau kerezekian, Mbak Firman pakarnya. Ya, kita saling melengkapi. Nanti kalau saya butuh bantuan, ya saya belajar sama panjenengan juga. Intinya saling membantu aja. Kan? Betul. Masya Allah, hari ini kita bisa ketemu. Sebenarnya tadi ngobrol di tempat saya udah enak ya, adem. Tapi saya ajak ke sini lah, biar tahu kota Kudus ya. Ada wisata ini, ada tempat. Tadi ada tempat petilasan sebenarnya. Pas kita di sini ya. Ada gapura tadi di bawah. Oh itu. Gapura petilasan siapa tadi? Siapa tadi nah? Gus? Yang Joyokusumo. Nah mungkin lain hari kita bisa ke sana. Bisa selama. Kita bisa kenal. Kita biar tahu lebih dalam. Karena ada juga yang petilasan di daerah sini itu katanya itu berkhasiat enteng jodoh. Nah, Mbak Nasir nih ya pakarnya soal jodoh ini. Emang kalau ilmu pengasihan itu murni bicara soal jodoh ya, atau gimana? Ya sebenarnya tidak, cuma mungkin karena seperti Kanor tadi, mungkin faknya saya itu ya di masalah asmara atau perjodohan. Jadi ya saya memperkenalkan diri, dan juga memang kebanyakan yang lebih berhasil itu di ranah itu. Oh gitu. Paling banyak problemnya ya. Terus juga pengasihan kan biasanya dijejerkan nih sama pelet, ya kan? Nah itu menarik itu. Gimana itu? Itu sangat sering saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan gitu kok. Terus apa bedanya dari ilmu pengasihan saya sambil itu makan ya, terus nggak apa-apa ya? kemudian, iya, Oh, itu nah. Kita ngemil dengan pelet itu dipahami kok seakan-akan itu sama gitu. Tapi kok beda? Beda Oh, namanya atau memang beda ini. Kadang banyak kan tuh. Ya sebenarnya sangat jauh perbedaannya. Kalau mau paham betul tentang ilmunya yang terus kemudian merasakan itu ya sangat jauh sekali. Tidak bisa di ranah secara umum kalau pelet ya. Kalau pengasihan kan lebih ke umum gitu. Walaupun memang ada pengasihan-pengasihan tertentu atau ilmu-ilmu tertentu yang dikhususkan untuk permasalahan tertentu juga. Kemarin saya timbul pertanyaan ketika muncul berita era pandemi banyak perceraian. Saya sudah tonton kontennya Mbak Nasir. Saya tertarik gitu. Nah, biasanya itu memang problem seperti itu karena faktor ekonomi saja atau ada pengaruh dari segi spiritual. Nah, kalau faktor ekonomi nanti kita ngomongnya sama Mbak Firman yang tahunya ini Pak. Nah, monggo Mbak Firman dulu nih. Soal ini Mbak, ya banyak ini. Memang Ekonomi. Ya, memang dari waktu pandemi ini muncul gitu ya kan ya. Dari Januari hingga sekarang gitu, banyak sekali itu kasus perceraian ya, nyasar juga ke saya. Ini iya, Mas Firman ada klien di situ. Iya, yang klien yang problemnya ini perceraian, tapi pokok permasalahannya itu di ekonomi. Nah, bagaimana menyikapinya, Mbak Firman? Jadi gini ya, memang kalau di masa pandemi ini kita memang diuji, betul, ya, diuji dari ekonomi, ya, diuji dari segi kesetiaan pasangan, gitu, diuji dari hubungan rumah tangga seseorang tersebut. Nah, dari ekonomi ini memang banyak sekali yang pendukung yang membuat keretakan rumah tangga gitu. Ya tentunya memang di waktu pandemi ini ya sangat banyak sekali. Iya, banyak sekali. Mbak Nasir mungkin juga sudah mengalami klien yang berdatangan menanyakan itu kan gitu, sudah banyak konsultasi ke situ masalah asmaranya gitu. Nah, ini kalau dari ekonomi sendiri memang banyak sekali hubungan yang retak ya gara-gara ekonomi ya. Di satu sisi pandemi ini membuat orang jadi kehilangan pekerjaan. Nah, di mana hubungan rumah tangga ini ya tidak harus ya, kalau menurut saya tidak harus serta-merta itu mengutamakan
ekonomi yang mapan gitu. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau dalam suatu hubungan rumah tangga itu hanya satu orang saja yang bekerja, ya tentunya kita harus memaklumi ketika kita mendapati ujian seperti itu, kan begitu. Nah, mungkin ada dari seorang istri yang dia tidak memaklumi di mana kondisi suaminya sedang di PHK atau diberhentikan sementara, gitu ya. Ya dianya tidak kuat. Nah, jadinya ini tadi ya, hanya di pikiran dalam rumah tangga itu pikirannya hanya ekonomi. Saya gimana saya bisa makan, gimana saya bisa hidup layak. Nah ini nggak mau tahu gimana caranya saya bisa hidup layak. Nah itu pemikiran yang salah kan, seperti itu pola pikir yang salah. Tidak mau tahu bagaimana caranya, tapi maunya hanya hasilnya saja. Gitu. Nah di sini menjadi faktor utama dalam keretakan hubungan rumah tangga. Kalau Mbak Nasir sendiri mungkin dari asmara yang dari pengasihan ini kan mungkin banyak sekali itu dari kemarin, dari banyak sekali Januari itu udah banyak berdatangan sampai muncul di berita itu kan karena memang heboh ya. Jadi memang karena dari beberapa kota itu berbeda-beda kota itu memang banyak laporan-laporan yang tercatat, terus kemudian sampai ada muncul pemberitaan juga. Dan dia memang klien pun banyak sekali yang mempermasalahkan hal itu. Kalau ini dari segi ini ya, dari segi pengasihan, kenapa sampai ada ini ya, fenomena terjadinya banyak sekali perceraian? Ya karena dari saya bilang seperti ini aja. Ketika raga yang nyata ini ya, yang lihat kan, ketika raga ini sedang sakit, ya, itu pun apa namanya, batin kita itu sedang mengupayakan bagaimana caranya jasad ini menjadi sehat kembali. Jadi sama-sama nih saling mendukung. Jadi ketika ada suatu problem yang apa namanya secara fisik, atau mungkin itu problemnya adalah secara tadi adalah bahas kasus masalah perceraian, masalah asmara, ya kan, yang bisa dinalar, tetapi tidak terus kemudian mengabaikan masalah perasaan atau kebatinan seseorang. Tetap di situ menyangkut juga dari kebatinan seseorang tersebut, gitu. Jadi kenapa ini bisa saling berhubungan, begitu. Ekonomi ya pengaruh, terus kemudian masalah asmara pun menjadi tidak baik. Makanya yang kemarin saya sangat sarankan bagi mungkin teman-teman atau klien-klien saya yang berkonsultasi itu masalah penataan hati dan juga pemikiran, karena tidak 1-2 orang saja yang terkena dampaknya masalah ini, banyak sekali, dan ternyata kebanyakan memang dari segi apa ya, kapasitas kemampuan kita, cakap kita terhadap menghadapi sebuah ujian, gitu. Kalau ranahnya masalah asmara seharusnya tidak harus ada pandemi nih, seharusnya tidak harus. Kalau cuman karena pandemi ini ranahnya ke masalah ekonomi, terus kemudian ya hubungan asmara pun terganggu juga. Salah satu bukti ya kalau perusak rumah tangga itu adalah ekonomi juga. Masya Allah. Ya memang ya banyak orang yang ngomongin hidup memang semua butuh uang, ya, tapi tidak semua kan juga perlu uang, perlu yang namanya ketelatenan, kita saling mengerti, ya kan. Semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Gitu, ya. Betul, termasuk perasaan bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Yang menjadi salah kaprah terkadang kita kan membahas suatu problem atau kasus. Nah, cara membahasnya atau memahami kasus itu saja sudah salah, yaitu cara pandangnya, sudut pandangnya. Jadi nanti solusi yang diharapkan itu pun berbeda-beda semua. Seharusnya misal kasusnya A, ya kita carikan solusi dan sudut pandangnya harus A juga. Gitu.
tidak terus kemudian melebar kemana-mana. Sering terjadi seperti itu. Oke, ya. Mungkin saya ada rencana gini. Memang sudah lama saya punya batin, punya rencana dengan panjenengan sedoyo. Mungkin kita lain waktu kalau ada kesempatannya, kalau ada waktu kita dipertemukan lagi, saya pengen ngajak Mbak Firman, Mbak Nasir, kita sama-sama ke ziarah, kita ke sesepuh dari tanah Jawa, kita mendoakan, kita berkunjung ke Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kita di Jepara dahulu, nggak apa. Terus kita ke Gunung Tidar, ya, kita ke tempatnya Syekh Subakir. Kita nanti sama-sama ke sana. Kondisinya memang seperti ini, negara kita sedang dilanda gonjang-ganjing. Saya kalau merasakan yang seperti ini, saya ingat dengan janjinya siapa ya? Musuhnya Subakir siapa? Sabda Palon. Sabda Palon. Dulu kan pernah bilang segitu soal perjanjiannya kan, perjanjian dengan Syekh Subakir. Yang saya baca, yang saya pelajari juga, kalau ada gonjang-ganjing berarti itu ada pertanda kalau Sabda Palon nagih janji. Gitu. Jadi saya ingin ngajak Mbak Nasir, ngajak Mbak Firman, kita sama-sama ziarah ke petilasan atau ke makom Syekh Subakir di Gunung Tidar, Magelang. Ya, Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita nanti tetap bisa silaturahmi supaya hubungan kita terjaga dengan baik, saling menghormati. Dan untuk teman-teman semua juga yang menonton video ini khususnya, intinya adalah ilmu itu memang ada, ya kan, ilmu spiritual memang ada, dan jangan memandang sebuah ilmu itu dari wujud problemnya, ya, tapi wujud solusinya. Gitu. Kadang banyak juga yang seperti itu ya kan. Banyak orang yang terkena problem itu mereka hanya fokus ke masalahnya, solusinya nggak ada, nggak mau cari solusinya. Jadi ya seperti itu terus, termasuk contoh itu tadi adalah perceraian. Kenapa harus dipandang dari segi ekonomi? Kenapa harus kok pas di masa pandemi gitu? Kalau memang masalahnya di bidang ekonomi kan kapanpun bisa ya. Ya mungkin waktunya itu kan. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin kita nanti bisa turun, bisa kembali ke kota, mumpung belum terlalu sore, biar kita nanti kalau ada waktu kita ziarah ke Sunan Kudus. Insya Allah ya, gitu ya. Ada tambahan lagi, Mbak Nasir atau Mbak Firman? Tanggapan mungkin? Iya. Untuk suatu keilmuan itu jika dipergunakan dengan tepat, itu akan memiliki manfaat. Betul. Gitu. Tapi kalau suatu keilmuan itu digunakan untuk menjolimi diri seseorang, tentu saja itu tidak akan mencapai hasilnya atau mencapai tujuannya. Itu Mbak Nasir ada tambahan itu untuk masalah. Berarti itu ya, ilmu itu tergantung yang menggunakan. Iya. Jadi saya pernah kutip di video Mbak Nasir. Kebetulan kalau Mbak Nasir tiap buat video itu saya selalu tonton. Ilmu santet itu kalau orang yang menggunakannya untuk kebaikan itu juga dari ilmu itu ya, gitu ya Mbak. Contoh yang Mbak Nasir dulu sampaikan di video adalah kalau misal negara kita diserang, ya, kita gunakan ilmu santet supaya negara lain bisa hancur dulu ya. Jadi artinya kan untuk kebaikan. Jadi kan untuk tergantung orang yang menggunakan lah. Tergantung orang. Mbak Nasir kalau ada tambahan? Tambahannya gini ya, untuk sesi di mana saya sangat bersyukur ya, maksudnya bisa bertemu dengan Mbah Nasir, Kang Nur. Alhamdulillah. Yaitu tadi saya sempat mikir diam lama. Jadi aku pingin ini loh menyampaikan bahwasannya seenggaknya saya itu punya sebuah misi.
Apa itu? sebuah misi yang mana misinya adalah supaya banyak teman-teman kita itu ketika belajar, ketika memahami tentang pemahaman sesuatu, ya, itu harus benar-benar mendalam, jangan setengah-setengah. Gitu. Contoh saat ini saja, problematika tentang masalah pandemi atau corona, itu sebenarnya kan mudah-mudah saja. Maksudnya mudah itu ya, ini adalah ada suatu virus, ya kan? Terus kemudian ranahnya global sampai ke negara-negara besar, itu menjadi suatu momok yang sangat besar. Betul. Nah, itu kan menurut saya, ya walaupun di situ memang ada sangkut pautnya masalah politik atau apa, cuman lebih ke individual kan. Harapan saya itu kita lebih cerdas lagi dalam menyikapi sesuatu atau memahami sesuatu, supaya dari diri sendiri kita saja sudah bisa mempunyai filter atau benteng tersendiri. Betul. Gitu. Jangan terus kemudian ikut-ikutan. Ada paham seperti itu tidak diselami terlebih dahulu yang lebih mendalam, terus kemudian ikut. Betul. Nah, itu yang gerakan-gerakan seperti itu tuh yang yang merugikan diri sendiri. Betul. Gitu. Kita harus punya prinsip. Nah, itu misi saya adalah supaya teman-teman semua itu mempunyai prinsip, di mana prinsip itu adalah sesuai yang diajarkan oleh agama kita dan juga dibenarkan oleh secara rasional yang benar, yang fakta, gitu loh, tidak. Ya, saya rasa mungkin itu sih. Mbak Nasir yang menutup lagi tadi yang ya, itu Mbak Nasir. Ya, monggo silakan. Alhamdulillah. Ya, semoga kesempatan ini, amin, saya mendapatkan berkah, dan juga semuanya yang menonton video ini mendapatkan berkah juga. Amin. Mendapatkan pemahaman baru, dan semoga untuk selanjutnya momen seperti ini itu bisa terulang kembali. Amin. Ya. Amin. Ya, semoga diberi kesehatan semua. Amin. Dan bagi teman-teman semua yang sedang menonton, kami mohon maaf apabila ada suatu kesalahan yang berkenan, tidak disengaja, gitu ya, mungkin dari ucapan atau perilaku. Iya. Saya rasa seperti itu. Apabila ada saran atau kritikan, ya silahkan, atau sebuah pertanyaan juga terkait saya, Mbak Firman dan juga Kang Nur, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah ya nanti bisa dibahas bersama-sama, atau bisa langsung dari pakarnya sendiri seperti itu. Ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Kang Nur, ya, Mbak Firman, ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat tentunya bagi semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mbah Nasir dan Mbak Firman sudah menyempatkan waktu datang ke Kudus. Ya, sama-sama Kang Nur, jamuannya. Dan saya ajak kita ke gunung, ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan ke tempat panjenengan juga ya. Iya. Doakan semoga saya selalu sehat. Nanti supaya bisa silaturahmi bareng, ya. Gitu. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.